Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita masih melanjutkan mengenai bab kana wa akhwatuha. Jadi kemarin kita sudah mengenal akhwatnya kana wa akhwatuha yang jumlahnya ada 13. Dari kana, laisa, adha, dolla, bata, soro, laisa, wa mazala, wa manfaka, wa mafatiha, wa mabariha, wa madama, wa matasarrafa, minha kana yakun wa kun, asbaha wa yusbihu asbih. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan itu. Jadi karena kemarin kita sudah mengetahui yang mana kana wahwatuha itu apa? Itu mempunyai amal tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, yaitu merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi teman-teman juga perlu dipersiapkan untuk bisa memahami kana wahwatuha, dan sekarang kita sudah memasuki khobar wahwatuha, yaitu harus mengerti apa? Harus mengerti gimana susunan mubtada khobar itu. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mengenai pembagiannya mubtada, pembagiannya khobar, monggo teman-teman yang belum mendengarkan penjelasan mengenai mubtada khobar bisa ditinjau ulang lagi, karena sangat erat sekali hubungannya dengan kana wahwatuha ini. Karena kana berupa amil nawasih asugro, yaitu susunan yang merusak susunan mubtada khobar. Kemarin sudah dijelaskan mengenai kana wahwatuhanya, yaitu sekarang kita sudah memasuki khobarnya kana wahwatuha. Nah, berapa model sih khobarnya kana wahwatuha itu? Nah, di sini khobarnya kana wahwatuha macam yang pertama berupa khobar mufrad. Yang kedua kita sebut dengan khobar kana, khobar jumlah. Yang ketiga yaitu sibeh jumlah. Contoh dari khobar kana yang mufrad. Nah, di sini yang mufrad itu maksudnya yaitu laisa jumlatan au sibeh jumlatan. Sama seperti yaitu pembahasan di dalam khobarnya mubtada. Khobar mubtada itu kan ada yang mufrad, ada yang jumlah, dan ada yang sibeh jumlah. Nah, mufrad di sini yaitu bukan yang jumlah atau sibeh jumlah. Contohnya apa? Bata al-harisu sahiron. Nah, di sini khobarnya itu sahiron, yaitu dibaca nasab. Bata sebengi-bengi, sopu al-harisu orang yang menjaga, iku sahiron orang yang terjaga. Jadi si penjaga itu satu malam penuh dia tidak tidur, terjaga sahiron. Itu ya khobarnya di sini sahiron itu berupa mufrad. Mufradnya itu apa? Bukan jumlah atau sibeh jumlah. Oke, next yang jumlah. Ntar jumlah sama kayak jumlah itu jumlah dari khobarnya mubtada, yaitu ntar ada yang jumlah ismiyah dan ada yang jumlah fi'liyah. Nah, contoh di sini khobarnya kana yang berupa jumlah ismiyah, yaitu nih di sini lafaz abuhu. Nah, abuhu di sini berupa apa? Berupa khobar jumlah ismiyah. Kana ana sopo Khalid iku abuhu kang utawi bapaknya Khalid atau ayahnya Khalid iku qaimun. Nah, ini berupa khobar dari abuhu, khobar dari mubtada, akan tetapi mubtada di sini yaitu merupakan khobarnya kana yang berupa jumlah ismiyah, yaitu berupa apa? Berupa mubtada yang mempunyai domir yang kembali ke Khalid. Nah, teman-teman harus ingat ya, jumlah di sini
yaitu jumlah ismiyah yang pastinya yaitu mempunyai domir yang kembali kepada Khalid atau kembali kepada ini di sini berarti isimnya kana wa akhwatuha. Oke. Nah, jadi jumlah ismiyah di sini yaitu berupa lafaz abuhu. Karena abuhu di sini itu berupa mubtada. Nah, yang jumlah fi'liyah khobarnya kana yang berupa jumlah fi'liyah contohnya yaitu kana Khalidun yadrusu. Yadrusu di sini berupa khobarnya dari kana. Kana ana sapa Khalid. Nah, iku yadrusu lagi belajar sapa Khalid. Next yang sibah jumlah. Nah, jadi khobarnya kana itu mufrad, kemudian jumlahnya ada juga ismiyah dan fi'liyah. Nah, sibah jumlah ada yang dorfiyah, contohnya mazalat ta'iru fawqas sahab. Nah, fawqas sahab di sini berupa khobar sibah jumlah yang berupa dorfiyah. Mazalat ta'iru. Ora gingsir. Kalau dimaknai pesantrennya ora gingsir. Ovo atau irotu manuk atau burung. Nah, iku fokus sahab. Nah, iku di sini berupa khobar sibah jumlah yang dorfiyah. Fokus sahab di atas mega atau di atas awan. Jadi burung itu masih di atas awan. Nah, di sini berupa khobar sibah jumlah dorfiyah. Kemudian yang kedua dari sibah jumlah yaitu jar majrur. Contohnya kana zaidun iku khobar sibah jumlah jar majrurnya iku minal kadzibin. Zaid itu merupakan orang yang bohong. Minal kadzibin di antara orang yang bohong. Itu ya mengenai khobar wa akhwatuha, berarti khobarnya kana ada 3, ada mufrad, ada jumlahnya ada 2, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibah jumlahnya ada 2, ada dzarfiyah dan jar majrur. Next. Kita masuk ke makna ya. Jadi kita di sini fokus akan membahas mengenai makna kana. Makna kana. Next, makna yang pertama. Nah, jadi kana itu mengandung pengertian bahwa mubtada sebagai isimnya seakan disifati dengan khobar. Ya. Nah, jadi mubtada itu sebagai isimnya kana itu seakan-akan disifati dengan khobar. Nah, mubtada itu disifati kepada khobar. Anak kecil itu disifati, yaitu mempunyai sifat mujtahidan yang giat. Itu pengertiannya kana, makna yang pertama ya. Next yang kedua, kana terkadang bermakna soro, yaitu menjadi. Contohnya apa? Jummidal ma fakana salajan. Air itu dibekukan. Fakana. Nah, fakana di sini mempunyai makna soro, menjadi. Fakana maka anak ovo ma. Nah, isimnya itu berupa yaitu domir mustatir takdiruhuma. Fakana maka anak ovo ma iku. Nah, khobar di sini. Di sini khobarnya berupa khobar mufrad ya. Fakana maka anak ovo ma maun di sini iku salajan. Nah, maka air itu menjadi es. Ya. Oke. Jadi kana di sini contoh pada jummidal ma fakana salajan yaitu kananya bermakna yaitu soro, menjadi. Yang 3. Kana terkadang tidak terikat dengan zaman atau waktu tertentu. Nah, kalau misal di atas itu mempunyai zaman ya, itu telah lalu ya, telah lampau. Kana tiflu, kana di sini mempunyai makna zaman. Nah, akan tetapi terkadang kana itu tidak terikat dengan zaman atau waktu tertentu, baik lampau, hal, sekarang, atau mustakbal yang akan datang. Nah, kana Allahu ghafurur rahima. Nah, kasih sayang Allah itu
tidak terbatas dan tidak terikat oleh waktu. Makanya karena di sini tidak mempunyai zaman. Next, yang keempat ya. Kita cepat lagi biar makin jos. Bukan begitu, Mas Fadel? Karena terkadang hanya sebagai zaidah. Nih, di sini kanaknya sebagai zaidah saja. Dalam artian ketika kanak dijadikan zaidah tambahan, yaitu dia tidak memiliki fungsi atau tidak mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dan tidak memiliki posisi dalam i'rab apabila terletak pada uslub ta'ajjub. Jadi karena ketika terletak di uslub ta'ajjub, maka kana tidak beramal. Makana aksana kholqahu. Begitu indah akhlaknya. Nah, makana aksana kholqahu. Nah, karena di sini itu dia tidak mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Makana ahsana kholqahu. Begitu indah akhlaknya. Makana. Nah, makana di sini enggak ini. Ma utawi perkara aksana kang luwih bagus apa ma kholqahu ing akhlake ma. Kayak gitu. Intinya di sini karena masuk pada uslub ta'ajub, dia kananya tidak mempunyai amal. Oke, next yang kelima, huruf nun pada kana terkadang dibuang apabila kana berupa fi'il mudhari yang didahului perangkat zazam. Nah, contohnya apa? Lam yaku. Nah, di sini ya. Jadi terkadang boleh nunnya itu dibuang ketika kemasukan amil zawazim. Lam yaku. Tapi boleh juga untuk mendatangkan nunnya menjadi lam yakun. Oke. Next. Nah, makna kana masih ya. Jadi yang kelima, jadi ada 6 kita pembahasan mengenai makna kana. Nah, kana terkadang dibuang sekaligus isimnya. Jadi kana dan isimnya itu terkadang dibuang. Kenapa? Kapan itu dibuang? Yaitu apabila terletak setelah in atau law. Jadi ketika kana jatuh setelah in dan law syartiyah, maka terkadang itu dibuang kana dan isimnya. Contohnya di sini kullun yuhasabu ala amalihi. Semua akan diperhitungkan atas amalnya. In khairon fa khairun. Apabila amalnya baik, maka balasannya baik. Wa in syarron fa syarrun. Apabila amalnya jelek, maka balasannya jelek. Nah, apabila ditampakkan kayak gini, in kana amaluhu khairon, in kana. Nah, di sini ya. Jadi di sini nih yaitu in kana amaluhu khairon. Di sini kan kana dan isimnya itu dibuang. Nah, kana dan isimnya dibuang. In khairon fa khairun. Nah, kalau amalnya itu baik, maka balasannya baik. Wa in kana amaluhu syarron, ini syarron berupa khobarnya kana. Wa in kana lamun ana ofu amaluhu, amalnya si wong iku syarron jelek, fa jazauhu, maka balasannya jelek. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa memahami ketika misal menemukan ini gimana nih pembacaannya gitu. Ya ntar dicoba kayak gitu ntar. Dilihat-lihat. Diterap-terapkan. Oke. Mengenai kana wa akhwatuha ya di situ ya. Terus di sini saya menambahkan sedikit mengenai aksam kana itu apa? Ada 3 model. Nah, ada yang kita sebut dengan kana tamah, kana naqiso, dan kana zaidah. Nah, kana tamah itu dia menuntut di dalam keadaannya yaitu apa? Hanya sebatas merofakan fa'il saja, hanya sebatas menuntut merofakan saja. Wa in kana du usratin. Nah, di sini hanya sebatas kana di sini hanya sebatas merofakan saja tanpa menasobkan. Kalau ada orang yang melarat fanadirotun, maka tunggulah sampai mudah. Di sini orang yang punya hutang ya.
Nah, di sini nggak menasobkan, akan tetapi dia hanya sebatas merofakan saja. Bahasanya kalau misal di pesantren itu kana yang bimakna tama itu tinemu. Wa in kana lamun tinemu ofodo ngusratin orang yang mempunyai kesusahan gitu loh. Fanadiratun maka tunggulah ila maisarah sampai adanya kemudahan gitu loh. Beda kalau misal wa in kana lamun anak. Nah, kalau lamun bimakna anak atau ada itu pasti itu kana nakisoh. Nah, di sini kana nakisoh itu tatatollabu kana fi hadil hala ila marfu wa mansub. Yaitu merofakan isim dan menasobkan khobar. Wa kana Allahu afuwan ghafur. Nah, contohnya di sini kalau misal di atas kana itu tinemu. Nah, di sini wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku afuwan, dat kang mengampuni atau dat kang yang memberi maaf, ghafuron tur dat kang maha pengampun. Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, kemudian model kana yang ketiga yaitu kana zaidah. Yaitu apa? Wala tahtaju marfu'an au mansuban. Kalau misal di atas dia membutuhkan merofakan isim. Nah, kalau kemudian yang kedua merofakan dan menasabkan isim. Nah, kalau kana zaidah di sini dia tidak membutuhkan untuk merofakan dan menasabkan. Yaitu kana yang masuk pada uslub ta'ajjub. Ya, maka na ahsana zaidan begitu indah Mang Zaid, begitu cakep, begitu ganteng Mang Zaid. Maka na ahsana aminan. Kang Amin itu begitu cakep, begitu indah. Oke. Mungkin sampai segitu dulu yang mengenai penjelasan khobarnya kana wa akhwatuha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari mengaji dan berbagi kebaikan dengan share video ini. Semoga menjadi amal soleh teman-teman. Itu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.